Oh God, I forget. I still have apa? Jadi selain gabut, aku mau get unready with me sambil chit-chat with you guys. How are you? Jadi aku mau hapus makeup pakai biasa ini yang sudah mau habis, tapi sebelumnya harus kocok dulu biar minyak dan air bersatu. Terus yang paling susah di dunia ini adalah menghapus maskara dan dosa-dosa di maskara ini. Oh, ini yang gak mau ceraikan Rama. Tahu aja, kok bisa tahu? Gimana kalau biar proper kita pakai ring light? Ini ring lightnya Bara, aku colong. Kalau kalian dengarnya colong, iya benar aku menyolong ini sih. Coba ya kita Mia di sebelah sana. Kita nyalain sedikit biar kayak wow. Keterangan gak sih? Cuman oke kan? Too bright. Sob, bagusan nggak pakai ternyata tuh. Biar kayak kalian bisa nampak wajah saya gitu. Esta kok nggak ikut Yasmin ke akademi pergi jalan-jalan? Aku masih syuting. Ini aku baru selesai. Aku mau hapus makeup dulu. Kabar mana? Baranya lagi apa namanya? Lihat deh maskara. Bara, apa sih tadi pertanyaannya? Bara lagi apa? Lagi gym. Apa Bara lagi live? Masa sih bohong? Emang Bara lagi live nih, coba lihat deh. Enggak tahu, bohong ya. Sumpah hapus maskara tuh kayak butuh kesabaran. Karena kalau kita nggak sabar, kayak dosa-dosanya nggak keangkat tuh. Beda banget kan, nggak pakai concealer. Beda banget. Pakai cleansing balm lebih cepet kan, nggak perlu kapas. Oh ya? Nggak punya. Aku nggak punya, belum beli. Belum pernah coba cleansing balm. Aku takut kayak perih di muka gitu loh. Fans berat Esa dari Jogja. Halo. Kaisa masih di Kinasi ya? Iya, aku masih di Kinasi dan kayaknya akan terus di Kinasi. Hai Tata, hello Ayu. Apa kabar? Hai Kak, hello. Guys, apapun yang terjadi, apapun yang akan terjadi dan apapun yang kalian bakal tonton nanti di tayangan, tolong banget jangan benci sama aku atau jangan murka sama aku, jangan hate aku. Matanya mereka siapa tuh? Matanya ini lagi menghapus makeup yang menutupi kekuranganku. Matanya merah. Enggak, mataku tuh non coklat sih. So cool.
Wah, ada apa sih jadi makin penasaran. Pokoknya intinya adalah Vanessa dan Rama, kita itu belum bercerai. Kita masih sah menjadi suami dan istri, walaupun masih dirahasiakan untuk sementara. So, nonton ya. Penasaran ya? Sama aku juga penasaran. FYI, aku gabut, sumpah gak tau mau ngomong apa. Pokoknya ngomong aja. Janji gak nangis ya nanti. I don't know ya. Kak, kok ada lagu azab sih? Itu nih Mia. Katanya, Kak, kok ada lagu azab sih? Lagu lu tau ini. Betul banget. Bara mana? Bara lagi gym. Kak Eca ikut bareng Kak Jino ya? Iya, aku pas syuting tadi. Syuting sampai jam syuting. Makeup itu tebal ya Kak atau bukan bersihinnya kayak agak susah? Enggak, pokoknya walaupun udah bersih tapi kayak tetap harus digosok gitu karena siapa tahu masih ada sisa-sisa makeup yang membandel. Terus aku harus kayak triple cleansing. Yang lain dibaca, aku gak dibaca, mohon maaf. Esa mirip tetangga aku. Siapa tuh? Panjul. Kak udah punya pacar? Gitu ya. Belum? Oh, dibaca, thank you Kakak Eca. Sama-sama sayang. Masya Allah, cantiknya gak ketulungan. Oh enggak, look at me. Aku gak suka banget muka aku dari sebelah sini. Aku suka sini. I don't know ya, aku ngerasa kalau di sini bagus, di sini kayak what the fuck. Jadi sebenarnya aku gak mau lama-lama live-nya karena aku mau mandi. Tingginya berapa? Tingginya 170 apa 171, 170 lah. Boleh liatin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelis, salam dari Bandung. Halo Bandung. Haus banget aku tuh. Guys, gimana sih tanggapan kalian soal konfliknya Ramnes, yaitu poligami? Aku tahu sih konflik poligami itu memang berat dan sensitif, mungkin bisa dibilang sensitif. Karena kayak, woi poligami, paham gak sih? Setahu aku, poligami tuh kalau istrinya kayak rela di poligami tuh balasannya surga dijamin. Tapi gimana ya? Serba salah tau poligami. Karena kalau suami diperbolehkan untuk berpoligami, tapi nggak adil sedikit aja tuh dosanya gede banget. Jadi kayak I don't know ya, ada nggak sih di dunia ini yang berpoligami tapi bisa adil? Kalau kataku nggak. Syuting paling malam jam berapa? Jam 12 paling malam udah itu mentok. Sakit sih kalau di poligami ya. Itu yang aku rasakan dan Raisa rasakan, poligami. Tapi walaupun Raisa kan belum terlalu tahu ya, Vanessa tuh kayak jelas gitu kayak poligami. Udah gitu istri keduanya Hamidun gitu, kayak gimana sih perasaan. Nangis banget karena kisahnya si Vanessa ini terlalu menyedihkan untuk aku. Jadi aku dengan gampang mainin perannya Vanessa kalau lagi nangis karena aku bisa ngerasain apa yang dirasakan oleh Vanessa. Itu sedihnya sangat amat gitu, kayak
Ya Allah, aku tahu aku jahat, aku tahu di dunia ini nggak ada yang terlambat. Tobat itu nggak akan pernah terlambat. Di saat aku ingin berusaha, kayak dunia menolak gitu, kayak seakan kayak udah lo tuh udah nggak ada harapan lagi, lo tuh udah telat, semuanya udah over gitu. Kayak sedih banget. Rama sosok laki-laki yang baik, berbakti sama orang tua, tapi nggak gitu juga namanya nikah ya, wajib tanggung jawab ke istri dan terutama yang harus tegas. Yes, betul. Sedih nyampe ke Esta nggak sih kak pas peranin Vanessa? Jujur aku yang memerankan Vanessa ikut sedih gitu, kayak kadang-kadang baca skenario kayak ya Allah gitu, kasihan banget nih si Vanessa. Jadi waktu mainin Vanessa tuh yang kayak, Nes, gue tahu rasanya jadi lo gitu, kayak ayo kita mainin bareng-bareng. Bener-bener kebawa, jujur kadang baper sendiri sih, maksudnya kebawa perasaan kayak ya Allah Nes, sanggup lo di madu gitu, sanggup ngelihat suami lo pulang ke pelukan perempuan lain, kayak bye, tapi tuh suami lo lagi OTW ke cewek gitu, kayak kita tahu tapi kayak have fun gitu. Oh my god, ada gak sih cewek di dunia ini kayak Vanessa? Gak ada. Kak pas di sinetron nangis betulan? Iya, aku bener-bener ngeresapin banget, maksudnya aku bener-bener ngebayangin gimana rasanya jadi Vanessa. Maaf ya kalau agak berlebihan, tapi jujur aku ikut sedih banget sebenarnya mainin si peran Vanessa ini, kayak Allah Akbar, mungkin gak sih ada di dunia ini. I love you too Vanessa. Dia kena pelajaran gitu gak sih? Ya, itu pelajaran yang sangat berharga, karena si sosok Vanessa itu dari awal memang bukan peran yang baik. Awalnya memang dia itu sudah salah jalan karena dia gak pernah diurus sama orang tuanya dari dulu pergi kan. Dari awal diceritain tuh Vanessa tuh emang broken home, jadi dia nggak ada yang membimbing, jadi dia itu bener-bener tersesat karena nggak ada yang bimbing. Di saat dia tersesat, nggak bisa ada yang ngasih jalan, udah keburu terbentuk karakter Vanessa yang jahat seperti itu, sampai akhirnya dia baru bisa tobat itu bukan karena dikasih tau orang, tapi karena penyesalan. Semua orang kan penyesalan selalu datang belakangan. Dia menyesal dan sangat menyesal. Akhirnya dia berusaha gimana caranya untuk memperbaiki diri. Dia bakal tanggung semua resikonya, tapi ternyata semuanya udah terlambat gitu loh. Rama udah nggak bisa nerima lagi, kayak dunia udah menolak gitu. Jadi kayak I don't know ya, salah tapi kasihan juga dia karena dia nggak ada yang bimbing gitu. Kayak paham gak sih, nggak pernah dibimbing orang tua, nggak tahu dikasih yang salah. Jadi dia selama ini dia ngerasa bener gitu loh, dia tersesat total gitu. Jahat nih pokoknya, karakter Vanessa dulu jahat banget, terus sekarang tiba-tiba jadi kayak baik banget, bahkan gak berdaya. Tapi sisi keras kepalanya masih ada. Dia kalau menginginkan sesuatu dia bakal capai. Ceritanya dia ingin berbakti sama Rama, intinya dia mau disakitin kayak gimana dia harus tetap bertahan. Dia bakalan tetap bertahan. Dia bakalan kayak mau ditampar, mau ditendang, mau diusir, dia bakalan kayak aku bakal tetap mempertahankan Rama. Vanessa terlalu tegas, sedangkan Rama kurang tegas. Coba komplain ke penulis Esta, haha, siapa tahu langsung ditangkapin. Aduh, saya bukan penulis, saya nggak enak komplain. Jadi kayak ya udahlah, tugas saya di sini hanya menghidupkan karakter Vanessa dan menghidupkan cerita di skenario. Kalau untuk mengatur skenario kayaknya bukan wewenang aku. Kakak pernah insecure gak? Ngerasa apa ya, ngerasa yang banyak yang lebih itu sering, tapi kalau buat insecure udah mulai jarang sih, karena aku udah mulai kayak ya udah mau gimana, ini muka mau gimana lagi, mau digimanain. Insecure ini kalau fisik ya, insecure pasti sih normal sih, tapi kayak gimana caranya kamu nerima diri kamu aja. Kak Vanessa hamil dong biar nggak cerai beneran. Hamil.
Esta, gimana kabar kamu dan orang tua sehat? Alhamdulillah sehat. Siapa itu? Raihan. Karakter Vanessa sangat bagus. Iya sih, jujur karena dia itu 180 derajat berubah gitu loh. Paham gak sih? Bener-bener 180 derajat. Kalau kalian bisa lihat tayangan-tayangan yang udah-udah, dulu Vanessa jahatnya kayak apaan tahu. Terus sekarang bener-bener yang kayak gak bisa apa-apa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Vanessa dan Rama jodoh di dunia nyata. Kak baca Al-Quran dong. Kapan? Andi kayaknya cuma manfaatin Tante Safira doang gak sih? Tapi Andi tulus cinta sama Vanessa. Caranya salah. Dan kasiannya Andi tuh sama, dia sakit gitu. Dia sakit, dia nggak tahu kenapa dia bisa kasar sama Vanessa. Intinya dia beneran sayang, tapi dia nggak bisa kontrol diri karena dia ada penyakit gitu. Dia agak bukan bipolar apa sih yang suka tiba-tiba, iya bipolar kan, kayaknya bipolar deh ceritanya. I don't know ya. Tapi Andi nolongin Vanessa ya. Guys, udah dulu ya, aku mau mandi dan mataku tuh kayak udah menyedihkan. Lihat deh, mataku sudah menyedihkan sekali, sudah kantong mataku sudah berkantong lagi, jadi harus istirahat biar besok bisa kayak wah gitu. Bye guys, thank you buat yang udah nonton, komen juga dan dengerin curcolon aku yang agak ngaco. Bye.